Bab 819. Ayo maju, siapa takut? Mileye meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Segera, dia memasuki area lubang hitam. Begitu dia keluar, cahaya pedang Tao muncul di area lubang hitam di belakangnya. Setelah melihat adegan ini, Mileye segera mempercepat kecepatannya. Namun di belakangnya, sebuah cahaya pedang Tao terus mengejarnya. Dengan kecepatan yang sangat cepat membuat jarak Mileye semakin dekat dengannya. Mileye tidak peduli dengan apa yang ada di belakangnya, dia terus mempercepat kecepatannya. Tak lama setelah itu, setelah melakukan perjalanan sekitar belasan area lubang hitam, dia pun tiba di Star Territory yang dulunya adalah Istana Yuming. Namun pada saat ini, Star Territory ini sudah disegel. Mileye langsung menerobos masuk. Tangannya memegang pedang ether dan langsung menerobos masuk. Semua tempat yang dilewati segera hancur. Saat Mileye mendekati arah Istana Yuming, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyelimutinya. Kekuatan yang kuat ini membuat raut wajah Mileye berubah drastis. Dia tahu bahwa dirinya tidak dapat menghentikan kekuatan ini. Dia segera berkata, "Orang sendiri. Orang sendiri." Setelah terdiam beberapa saat, kekuatan misterius itu tiba-tiba surut seperti air pasang. Melihat adegan ini, Mileye menghela napas lega. Pada saat ini, Darin Li sudah muncul di belakangnya. Mileye langsung melarikan diri. Dalam sekejap dia menghilang tidak jauh dari sana. Darin Li sedikit mengernyit, dia hendak mengejar, tapi Evan Jiang muncul di sampingnya. Evan Jiang menatap Mileye yang berada di kejauhan, dan berkata dengan serius, takutnya itu tipuan. Darin Li terdiam. Mileye bukanlah lawannya, tapi dia tidak berani memandang rendah Mileye. Dia tahu betul, banyak orang terbunuh karena meremehkan musuh. Mileye membawanya ke sini, hal itu jelas sudah direncanakan. Evan Jiang berkata dengan serius, mari kita selidiki dulu. Darin Li menggelengkan kepalanya, di alam semesta 4 dimensi ini yang dapat membunuhku bukannya tidak ada, tapi pasti tidak akan lebih dari 5 orang. Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kaki kanannya dengan pelan, berubah menjadi cahaya pedang Tao dan menghilang ke kejauhan. Evan Jiang meragu sesaat, lalu mengeluarkan sebuah pedang kecil. Pedang kecil itu sedikit bergetar, kemudian berubah menjadi cahaya pedang Tao dan menghilang di ujung langit. Evan Jiang terdiam beberapa saat, lalu mengikutinya. Di kejauhan, Mileye tiba di tempat yang dulunya adalah aula besar Istana Yuming. Mileye berjalan ke pintu utama aula. Dia berjalan ke depan 11 patung. Patung-patung ini semuanya wanita. Dia tidak mengenal mereka. Dia juga tidak tahu siapa orang-orang ini. Alasan kenapa dia datang ke sini sebenarnya untuk melihat keberuntungannya. Pada saat ini, Darin Li muncul di belakang Mileye. Darin Li melirik Istana Yuming dan sedikit mengernyit, di mana ini? Di samping, Evan Jiang menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Darin Li menatap Mileye dengan tatapan sedikit waspada. Untuk melawan Mileye, dia memiliki kekuatan mutlak untuk menekannya, tapi dia tidak berani gegabah. Mileye berjalan ke patung wanita yang memakai rok. Dia meragu sejenak, kemudian bertanya dengan pelan, "Senior, apakah kamu di sana?" Tidak ada tanggapan. Mileye sedikit canggung, kalau tidak keluar, maka dirinya akan gawat. Dia berteriak lagi, tapi masih tidak ada jawaban. Mileye terdiam. Kali ini sedikit merepotkan. Pada saat ini, Darin Li tiba-tiba bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Mileye menoleh ke Darin Li, aku punya satu pertanyaan, semoga kamu bisa menjawabnya. Darin Li berkata dengan datar, apa? Mileye tersenyum dan berkata,
kenapa kalian tidak hanya menginginkan menaraku, tapi juga menginginkan nyawaku?" Ketika Sekte Pedang datang mencari Mileye, dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan menara, tapi pihak lawan tidak hanya menginginkan menaranya, mereka juga menginginkan nyawanya. Dia sedikit bingung dengan hal ini, karena dia tidak memiliki dendam yang mendalam dengan pihak lawan. Darin Li menatap Mileye, "Kami tidak ada dendam yang mendalam denganmu, kami hanya ingin membunuh semuanya." "Membunuh semuanya?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku sudah mengerti." Darin Li melirik ke belakang Mileye, "Di mana orang-orangmu?" Mileye tertegun, lalu berkata, "Siapa?" Darin Li berkata dengan suara rendah, "Kamu memancingku ke sini, tidak mungkin ingin duel denganku, bukan?" Setelah terdiam beberapa saat, Mileye berkata, "Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku ingin melawanmu dengan adil." Darin Li tiba-tiba membentangkan tangan lagi, kemudian menekannya dengan pelan. Tak lama kemudian, tingkatan alamnya langsung ditekan olehnya hingga ke alam keberuntungan ekstrim. Darin Li menatap Mileye, "Aku juga ingin melihat seberapa hebatnya dirimu. Ayo maju." Mileye sedikit mengangguk, dia tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, sebuah pedang sudah tiba di setengah inci di antara alis Darin Li, tapi tepat ketika pedang hendak menembus alis Darin Li, pedang itu tiba-tiba mundur seperti kilat. Pada saat yang sama, Mileye langsung mundur 100 meter jauhnya. Ketika dia berhenti, setetes darah perlahan menetes di antara alisnya. Pedang Darin Li lebih cepat dari miliknya. Mileye menyentuh alisnya dengan pelan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Bas! Setitik cahaya pedang datang ke alis Darin Li. Darin Li tanpa ekspresi, sedikit cahaya dingin muncul di ujung jarinya. Dalam sekejap, cahaya dingin ini muncul di antara alis Mileye. Mileye memilih untuk menarik pedangnya lagi dan dia mundur hingga 100 meter jauhnya. Setelah berhenti, raut wajah Mileye muram. Cepat. Serangan pedang Darin Li ini sangat cepat. Kecepatannya menekan semuanya. Semua seni bela diri di dunia ini, yang paling sulit dihadapi adalah cepat. Ketika kecepatanmu mencapai kecepatan tertentu, kamu benar-benar dapat mengabaikan semuanya. Pedang Mileye sebenarnya juga sangat cepat, tapi kalau dibandingkan dengan Darin Li, kecepatannya masih kalah jauh. Darin Li berjalan perlahan ke Mileye dan berkata dengan pelan, "Aku sudah belajar pedang sejak berusia 6 tahun. Aku mengayunkan pedang setidaknya 10.000 kali sehari dan terus berlangsung selama puluhan tahun. Kemudian aku selalu meningkatkan kecepatan pedang selama separuh hidupku. Sejauh ini, aku belum pernah melihat ada orang dengan pedang yang lebih cepat dariku, bahkan kecepatan pedang kakak seperguruanku pun sedikit lebih lambat dariku." Mileye mengangguk, "Pedangmu sangat cepat." Darin Li menatap Mileye, "Tidak, aku masih bisa lebih cepat." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang dan sebuah cahaya pedang melintas di lapangan. Tidak jauh dari sana, mata Mileye tiba-tiba tertutup, dia menusukkan pedang ke depan dengan tangan kirinya. Boom! Tusukan ini langsung menusuk cahaya pedang itu hancur dan ujung kedua pedang saling bersentuhan. Sedikit keterkejutan melintas di mata Darin Li, dia tak menyangka bahwa Mileye akan bisa menghentikan pedangnya. Sedikit di luar dugaannya. Darin Li berkata dengan pelan, "Kamu." Perkataannya belum selesai, pada saat ini, pedang Mileye tiba-tiba sedikit dimiringkan, kemudian menusuk ke depan, menunjuk langsung ke tenggorokan Darin Li. Darin Li tidak menghindar dan tidak memblokirnya, dia malah membalikkan tangannya dan menusuk ke tenggorokan Mileye. Karena pedangnya lebih cepat dari pedang Mileye, dia yakin sebelum pedang Mileye menusuknya, pedangnya sudah akan menghabisi Mileye terlebih dahulu.
percaya diri. Namun kali ini, Mileye tidak menarik serangannya. Pedang Darin Lee menusuk langsung ke tenggorokan Mileye, dan hampir pada saat yang sama, pedang Mileye juga menusuk tenggorokan Darin Lee, tapi ketika pedang baru saja masuk setengah inci, Darin Lee pun menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ribuan meter jauhnya. Di lapangan, Mileye berdiri di tempat, darah keluar dari tenggorokannya. Tubuh fisiknya masih belum mampu menahan serangan pedang Darin Lee, tapi pedang Darin Lee juga belum mampu membunuhnya, karena Darin Lee menarik pedangnya pada saat kritis. Kalau Darin Lee tidak menarik pedangnya, bahkan jika Mileye tidak mati, tubuh fisiknya ini juga akan menghilang. Tentu saja, Darin Lee juga akan mati, karena yang dipegang Mileye adalah pedang ether. Tidak peduli sehebat apapun Darin Lee, selama dia ditebas oleh pedang ether, dia pasti akan mati. Alasan kenapa Mileye melakukan ini adalah karena dia tahu bahwa kalau mereka bertarung, dirinya pasti bukan lawan Darin Lee. Karena bukan lawannya, maka akan lebih baik menukar nyawa dengan nyawa. Tadi Mileye benar-benar sudah bertekad. Mileye tak ingin mati, tapi dia tak takut mati. Bermain-main dengan nyawa. Dia tak pernah takut. Di seberang Mileye, Darin Lee menatap Mileye, "Aku sudah meremehkan keberanianmu." Dia tak menyangka Mileye akan berpikir untuk menukar nyawa dengan nyawa. Tentu saja dia tidak akan menukar nyawanya dengan Mileye, karena dia yang akan rugi. Harus diketahui, asalkan dia mengembalikan tingkatan alamnya, dia bisa dengan mudah membunuh Mileye. Namun, dalam pertarungan barusan, karena dia mundur, dapat dikatakan bahwa dia sudah sedikit kalah. Darin Lee menatap Mileye, "Kamu memang hebat." Dia sudah mengatakan ini untuk kedua kalinya. Evan Jiang yang berada di sebelah Darin Lee sedikit terkejut. Mileye bahkan membuat Darin Lee memujinya 2 kali. Harus diketahui, di Sekte Pedang, Darin Lee pada dasarnya tidak pernah memuji orang lain. Dia bahkan pernah mengatakan bahwa tidak ada orang hebat di generasi muda Sekte Pedang saat ini. Namun sekarang, dia bahkan memuji Mileye 2 kali. Pada saat ini, Darin Lee berkata lagi, "Kalau kamu bersedia menyerahkan pusaka 5 dimensi, maka aku bersedia membawamu bergabung dengan Sekte Pedang, membiarkan kamu menjadi ketua Sekte Pedang berikutnya." Ketua Sekte. Setelah mendengar kata-kata Darin Lee, Evan Jiang sedikit terkejut, meminta Mileye untuk bergabung dengan Sekte Pedang. Apa-apaan ini? Di kejauhan, Mileye sedikit tersenyum, "Apakah Anda benar-benar mengira bahwa pusaka itu ada padaku?" Darin Lee menatap Mileye, "Apakah kamu masih mau berpura-pura? Pusaka itu sudah mengakuimu sebagai tuannya, hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk membuatnya bekerja denganmu, benar tidak?" Mileye mencibir, "Itu benar-benar tidak ada padaku." Mengenai hal ini, Mileye tidak akan mengakuinya. Karena begitu dia mengakuinya, musuhnya bukan hanya Sekte Pedang, langit 2 dunia juga akan memusuhinya. Darin Lee menatap Mileye dan tidak berbicara, tapi auranya tiba-tiba melonjak. Setelah beberapa saat, dia benar-benar sudah mengembalikan tingkatan alamnya. Mileye berkata dengan serius, "Apakah tidak bertarung dengan adil lagi?" Darin Lee menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Tidak peduli apakah pusaka itu ada padamu atau tidak, kamu tidak bisa dibiarkan hidup." Orang seperti Mileye, begitu berkembang, kelak pasti akan menjadi bencana bagi Sekte Pedang. Setelah memikirkan hal ini, jiwa pembunuhan di mata Darin Lee menjadi semakin kuat. Dia membuka telapak tangannya dan seberkas cahaya pedang muncul di telapak tangannya. Dengan munculnya cahaya pedang ini, sebuah jiwa pedang yang kuat menyapu ke arah Mileye. Di kejauhan, mata Mileye perlahan tertutup.
Pada saat ini, dia sudah bersiap untuk berjuang sebisanya. Seharusnya mengatakan, terpaksa berjuang sebisanya. Jurus andalan terbaiknya sekarang adalah 6 kebenaran sejati. Tidak, masih ada satu lagi yang sangat hebat. Di kejauhan, Daring Li menatap Mileye. Di telapak tangannya, cahaya pedang itu tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat ini ruang hampa di sekitar mulai retak, seperti jaring laba-laba, sangat menakutkan. Setelah terdiam beberapa saat, cahaya pedang di tangan Daring Li tiba-tiba terbang keluar. Pada saat ini, Mileye yang berada di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Ayo maju, siapa takut? Setelah mengatakan itu, boom! Dalam sekejap, langit dipenuhi darah. Kali ini, dia tidak lagi menekan garis keturunannya. Bersambung.